terkait dengan mendoakan kesehatan ya. Kesehatan untuk orang kafir. Kalau kita lihat umpamanya Nabi SAW itu kan mendatangi anak Yahudi yang waktu itu sakit. Waktu itu sakit, lalu Nabi SAW mengajak beliau untuk masuk Islam. Mengajaknya untuk masuk Islam ya. Karena begini, kalau memang didoakan dia sehat gitu, kan dia tetap saja ada kekafirannya gitu. Makanya kesempatan kita sebenarnya ketika dia sedang sakit itu, ketika dia sedang lemah di situ, kita masukkan dakwah Islam ini. Tauhid kita masukkan bagaimana? Akhi atau ukhti atau apalah itu bahasanya kan begitu. Kode orang kafir nih, ya, artinya kita sampaikan begitu kan. Artinya kita sampaikan bahasanya kan begitu. Bisa saja kita katakan apalah kita panggilan kita sama dia. Apakah paman barangkali ataukah apa ya, sesuai dengan adat kebiasaan kita di situ umpamanya gitu kan. Nah, kita katakan bahwa kamu dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan yang seperti ini, mau nggak disembuhkan? Mau, yang menyembuhkan itu adalah Allah Azza wa Jalla, kita sampaikan. Allah Azza wa Jalla yang pemilik segalanya ini, yang wajib kita beribadah kepadanya. Maka mau nggak kembali kepada agama fitrah? Karena Islam ini agama fitrah. Maka kita sampaikan, mau nggak? Karena yang memiliki kesehatan itu, yang menurunkan penyakit adalah Allah, yang mengangkat penyakit juga adalah Allah. Nah, kamu dengan kamu nanti begini, kamu akan bisa lebih bisa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Zat yang maha mulia, Zat yang akan memberikan segalanya kepada kamu, kesehatan, kebahagiaan dunia akhirat. Ini kesempatanmu. Bahkan kita ancam bahwa orang yang meninggal di atas kekufurannya berbahaya. Dalam Al-Quran dikatakan, Inna dina indallahil Islam, wa may yabtaghi Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kamu kan nggak mau jadi orang merugi kan? Kalau kamu tidak mau merugi, yuk. Nah, jadi dakwah Islam ditawarkan. Begitu. Tapi kalau memang nggak bisa Pak Ustadz kita maksakan akidah kita kepada seorang, paling tidak mungkin Ibu tadi kan mengunjungi orang kafir ini, non muslim ini kan dalam bentuk sebagai sisi kemanusiaan saja, kan begitu. Nah, kalau memang itu bentuknya sisi kemanusiaan, tentu dijenguk, sudah kita katakan Ibu minum obatnya ya, mudah-mudahan nanti cepat sembuh. Nggak ada masalah kalau hanya sebatas itu. Kalau sebatas itu. Tapi jangan kita doakan mudah-mudahan kamu sehat walafiat, diberikan ini, jangan sampai seperti itu, karena itu nanti takutnya tidak kita mendoakan keselamatan dan kasih sayang, dan itu dilarang. Yang boleh kita doakan hidayah kepadanya agar dia kembali kepada agama fitrah. Apapun itu nanti obrolan kita tetap sisipi tauhid tadi, Ustaz. Ya itu dia kan kita katakan, karena kan agama Islam ini agama universal yang mesti kita sampaikan kepada seluruh manusia, karena memang tidak ada lagi nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pertanyaan kedua, Ustaz, bagaimana caranya berdoa sebelum salam dalam sholat? Jadi memang berdoa sebelum salam itu artinya bahwa ada doa yang kita bacakan ketika kita selesai membaca tasyahud akhir. Jadi bukan setelah kita salam lalu berdoa sendiri, bukan begitu sistemnya ya. Sistemnya itu kita masih dalam sholat. Jadi ada doa yang kita baca umpamanya setelah kita katakan innaka hamidum majid, doa yang berselawat kepada Nabi SAW dan Ibrahim itu, maka kita bacakan doanya. Pertama kita bisa sebutkan Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Itu boleh. Atau kita tambah dengan doa yang lain. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Kita sampaikan, kita tambahkan doa itu. Atau kita tambahkan lagi. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli warhamni innaka antal ghafurur rahim. Dan sebagainya. Itu ada beberapa hadis dari Nabi SAW yang menunjukkan bahwa kita dianjurkan sebelum kita salam, setelah kita tasyahud akhir selesai, artinya setelah kita mengatakan innaka hamidum majid, kita tambah doanya sebelum salam. Itu yang dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, jazakumullah.